Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081299123430. Shalom Pak Ben. Shalom Bira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Tel Aviv Yafo, bukit musim semi. Dalam bahasa Ibrani dieja Taf Lamet, dibaca Tel, artinya bukit. Alef Bet Yud Bet, dibaca Aviv, artinya musim semi. Yud Pe Vav, dibaca Yafo, nama Ibrani kota pelabuhan kuno. Dalam bahasa Arab disebut Yafa. Tel Aviv Yafo, bukit musim semi, kota pelabuhan Israel. Kisah 10 ayat 5-6. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Kisahnya dimulai dengan Cornelius, seorang perwira pasukan Italia Romawi di abad pertama. Ia dan keluarganya disebut orang-orang yang takut akan Elohim. Ini berarti ia sudah tidak lagi menyembah berhala Romawi. Ia memberi sedekah kepada umat Yahudi dan selalu berdoa kepada Elohim Israel seperti orang Yahudi. Orang Yahudi berdoa 3 kali sehari. Sakarit 2 pagi sampai jam 10 pagi, Minha 2 sore sekitar jam 3 sore, dan Ma'rif 2 malam sesudah matahari terbenam. Saat Cornelius berdoa Minha jam 3 sore, malaikat Tuhan datang kepadanya dan memberitahu bahwa doa dan sedekahnya sudah diterima Tuhan. Ini luar biasa. Doa perwira Romawi yang takut akan Tuhan didengar Tuhan. Ya, sungguh luar biasa. Malaikat itu juga menyuruh Cornelius menjemput Simon Petrus di Yope. Di mana lokasinya? Ya, kita perlu membaca Alkitab dengan mengenali lokasi kejadiannya karena peristiwa-peristiwa dalam Alkitab merupakan peristiwa historis dalam ruang geografis yang nyata, bukan sahibul hikayat. Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, menulis Cornelius tinggal di Kaisaria, kota di tepi laut Mediterania yang dibangun oleh Herodes Agung untuk menghormati Caesar Augustus dari Romawi. Sementara Yope merupakan kota pelabuhan yang lebih kecil di utara Kaisaria. Kota Yope atau Yopa yang artinya keindahan ini sudah mempunyai sejarah yang panjang. Namanya yang berarti keindahan berasal dari sinar matahari yang terpantul dari permukaan air laut. Kota ini menjadi pelabuhan bagi kota Yerusalem. Hiram mengirimkan kayu aras dari Lebanon untuk membangun bait suci pertama di Yerusalem, ya, tercatat dalam 2 Tawarikh 2 ayat 16. Selanjutnya, pembangunan kembali bait suci kedua dengan titah Raja Kores. Yope menjadi simpul pengiriman kayu Libanon, Esra 3 ayat 7. Demikian juga Nabi Yonah atau Yunus berangkat dari sini, dari kota Yope, dalam perjalanan ke Tarsis dan ditelan oleh ikan paus, Yunus 1 ayat 3.
Sejak tahun 1909, kota Yope dinamai sebagai Tel Aviv Yopa yang berdasarkan novel Ad Neuland oleh Theodor Herzl, pelopor gerakan Sionisme, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani sebagai Tel Aviv, Bukit Musim Semi. Nama Tel Aviv itu sendiri telah disebut ribuan tahun lalu atau ribuan tahun sebelumnya dalam kitab Yehezkiel 3 ayat 15 sebagai pemukiman orang Yahudi yang diasingkan di Babilonia. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Aviv, dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Yehezkiel 3 ayat 15. Apa arti kata Tel Aviv? Ya, kata Tel di depan Aviv itu berarti bukit kecil atau timbunan tanah buatan yang diakibatkan oleh banyak lapisan peradaban. Secara fisik, Tel terbentuk seperti bukit, buatan manusia untuk menutupi suatu situs sejarah. Ada banyak Tel di Israel, tapi yang paling terkenal adalah Tel Yeriko, Tel Megiddo, dan Tel Bet-Sean. Di abad pertama, Yopa memainkan peran penting. Petrus tinggal bersama Simon penyamak kulit, Kisah 9 ayat 36 dan 43. Di sini Petrus mendapat penglihatan yang memberinya kebebasan untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain, seperti yang kita baca selanjutnya dalam Kisah Rasul 10 ayat 9 sampai 16. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Elohim tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Dari pengalaman yang luar biasa ini, Petrus berangkat mengunjungi rumah Cornelius sang perwira. Hanya perjalanan singkat ke Kaisarea Maritima. Di sana Cornelius dan seluruh keluarganya memberi kesaksian tentang Yeshua, sang Mesias. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa setiap anggota diselamatkan. Cornelius, perwira Italia yang disebut orang yang takut akan Tuhan dalam bahasa Yunani disebut Pobomenon ton Theon, yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Ger Tosyaf, pendatang di antara orang Yahudi. Percaya kepada Adonai Elohim Israel, mengikuti gaya hidup Yahudi dengan berdoa 3 kali sehari, makan kosher sesuai Imamat pasal 11, yaitu tanpa B2 dan udang dan tanpa darah. Itu gaya hidup orang yang takut akan Tuhan. Ketika Petrus berkhotbah, turunlah Roh Kudus kepada Cornelius dan semua orang yang bersamanya, dan mereka mulai berkata-kata dalam berbagai bahasa glosolalia memuliakan Elohim Israel, seperti yang dialami para murid Yahudi Yeshua pada hari raya Syavuot Pentakosta di Yerusalem, Kisah pasal 2. Adonai Elohim memberi karunia Roh Kudus yang sama kepada Yahudi dan bangsa-bangsa. Ia tidak membuat Yahudi seperti kasta rohani yang lebih tinggi atau bangsa-bangsa sebagai kasta rohani yang lebih rendah. Dalam Mesias Yeshua, keduanya dipersatukan menjadi manusia baru dengan sifat-sifat rohani sesuai Torah sebagai pedoman hidup kudus dari Tuhan.
Sungguh luar biasa kasih karunia Adonai Elohim, Tuhan Abraham, Yitzhak, dan Israel, yang memberi karunia Ruach HaKodes dengan limpahnya, baik kepada Yehudi maupun kepada bangsa-bangsa. Apakah Cornelius diterima dalam komunitas murid-murid Yehudi Yesua? Ya, pasti diterima. Bapa Surgawi sudah mementeraikan dia dengan Ruach HaKodes. Para murid Yahudi juga menerimanya karena gaya hidupnya sudah bersih. Makan kosher dan gaya ibadahnya sudah sama dengan orang Yahudi, jauh dari gaya ibadah dewa-dewa Romawi bersama patung-patungnya. Gaya hidup Cornelius seperti ini bukan hanya karena gaya hidup pribadinya saja, tetapi secara sosiologis merupakan gaya hidup kolektif orang-orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang-orang Yunani Romawi yang percaya kepada Elohim Israel dan menerima gaya hidup Yahudi, namun tidak convert ke agama Yahudi, bukan proselit, dan karenanya mereka tidak disunat. Apakah Cornelius dapat disebut Bnei Noah modern seperti yang ada juga di Indonesia? Tidak. Bnei Noah atau Bani Nuh itu tidak punya waktu ibadah. Tidak ada hari raya atau Moadim. Ibadah sabat tidak. Apapun tidak. Pola makan bahkan pemakan segala, seperti halnya bangsa-bangsa yang tidak mengikuti Torah. Cornelius diterima dalam komunitas Yahudi Mesianik abad pertama dengan kriteria menerima Yesua sebagai Mesias dan gaya hidup yang sesuai dengan umat perjanjian Israel, termasuk cara makannya yang kosher. Apakah kekristenan Cornelius di abad 1 sama dengan kekristenan di abad 2 dan 4 sesudah Kaisar Konstantinus masuk Kristen? Jelas tidak. Sebutan Kristen sudah dikenal di abad pertama di lingkungan bangsa-bangsa Yunani Romawi dan bukan di lingkungan murid-murid Yesua. Istilah Yunani Christianoi yang diterjemahkan menjadi Kristen muncul bukan di Yerusalem, tetapi di Antioquia, Syria, yaitu di luar Israel. Barnabas mengajak Saul Paulus datang ke Antioquia untuk mengajar seperti yang tertulis dalam Kisah 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Coba cermati, sebutan Christianoi atau Kristen itu ditujukan kepada jemaat di Antioquia yang terdiri dari orang-orang Yunani Romawi. Sementara yang Yahudi hanya ada 2 orang di situ, yaitu Barnabas dan Saul Paulus. Jadi kelompok yang dirujuk dengan istilah Yunani Christianoi atau kemudian diterjemahkan Kristen adalah jemaat bangsa-bangsa non-Yahudi, bukan jemaat Yahudi. Karenanya dilihat dari segi sejarah, istilah Yunani Christianoi atau Kristen sejak awalnya melekat kepada bangsa-bangsa yang percaya dan bukan kepada orang Yahudi yang percaya. Di abad pertama, kekristenan belum berstatus agama, apalagi agama yang terpisah dari Yudaisme. Yudaisme diakui oleh penguasa Romawi, sementara kekristenan hanyalah kelompok bangsa-bangsa yang mau mengikuti Mesias dan rasul-rasul orang Yahudi. Bagaimana mereka mendapat istilah Yunani Christianoi? Kita mulai dengan istilah Ibrani, Mesias, yang berarti yang diurapi atau yang diolesi dengan minyak. Padanan Mesias dalam bahasa Yunani adalah Kristos, yang artinya yang diurapi atau yang diolesi. Dari Kristos muncullah Christianoi, yang artinya pengikut Kristus. Jadi Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud di sini adalah Yesua, Sang Mesias Yahudi. Dari segi maknanya sama, tetapi dari segi bahasa dan sosiologisnya merujuk kepada segmen masyarakat atau kelompok etnis yang berbeda. Jadi Mesianik dan Kristen, Christianoi itu mempunyai arti yang sama, tetapi secara sosiologis di abad pertama itu berbeda kelompok etnisnya. Kalau dicermati, memang masuk akal bila Christianoi atau Kristen hanya dikenakan kepada bangsa-bangsa dan bukan kepada orang Yahudi. Istilahnya saja sudah asing bagi mereka. Benar, bagaimana orang Yahudi yang paham bahwa Mesias adalah bagian dari kekayaan iman bangsa Israel
sebagai umat perjanjian mau menyebut diri mereka dengan budaya Yunani yang asing bagi mereka, dengan istilah Kristianoi. Mesias tertera dalam Torah asli berbahasa Ibrani sejak zaman Mose, sekitar 1200 tahun sebelum Masehi. Sementara Kristos hanya tertera pada naskah terjemahan Torah ke bahasa Yunani yang disebut Septuaginta mulai tahun 250 sebelum Masehi saja. Dalam sejarah kita tahu penguasa Yunani telah mencemari bait suci dengan berhala-berhala mereka, sehingga orang Yahudi tidak akan serta-merta mau menyebut jati diri iman mereka dengan istilah Yunani. Dalam tradisi iman, mereka menunggu Masiah Yahudi yang tak ada hubungannya dengan budaya Yunani yang manapun. Di sisi lain, ini tak berarti mereka anti bahasa Yunani, karena kata-kata sinagoga berasal dari sunagoge dan proselit dari proselitos pun berasal dari bahasa Yunani. Kalau bukan Kristianoi, Kristen, bagaimana murid-murid Yesua menyebut diri mereka sendiri? Mereka menyebut diri mereka sebagai hadereh, the way, jalan, Kisah 9 ayat 2. Sebutan ini dipakai karena Yesua mengatakan bahwa ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, Yohanes 14 ayat 6. Sebutan lain adalah Nazaren, karena Yesua dikenal sebagai orang Nazaret di Galilea. Saat dituduh di depan imam besar, Saul Paulus dikatakan berasal dari sekte Nazaren alias Nasrani. Penglihatan akan binatang-binatang yang tidak kosher dan suara yang mengatakan sembelih dan makanlah kepada Petrus. Apakah ini merupakan perintah tentang makanan? Ya, ini cukup kontroversial ya. Di lingkungan Kristen bangsa-bangsa, penglihatan ini dianggap berbicara tentang perubahan hukum makanan. Pola makan Torah di Imamat pasal 11 seakan-akan diganti dengan aturan baru dalam Kisah atau Kitab Rasuli yang biasa disebut Perjanjian Baru. Namun kalau kita lihat konteksnya, ini bukan urusan makanan, tetapi Adonai Elohim sedang memakai bahasa lambang alias simbolisme untuk berbicara kepada satu orang Yahudi bernama Simon Kefa. Perintah sembelih dan makanlah dalam penglihatan itu tidak ditujukan kepada semua orang, tetapi kepada Simon Kefa, seorang murid Yahudi dari Yesua, dan bukan kepada pendeta Kristiani. Bahwa Petrus adalah Yahudi tulen dapat dilihat dari pengakuannya dalam Kisah 10 ayat 14. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Pernyataan ini juga menegaskan bahwa Petrus selama mengikuti Yesua tidak pernah makan binatang non-kosher atau tidak bersih. Dan ini sekaligus juga menunjukkan bahwa Yesua, sang guru, adalah Mesias Yahudi tulen yang taat Torah. Kalau Petrus adalah sosok Kristiani modern bangsa-bangsa, maka boleh jadi ia akan coba menangkap binatang itu. Padahal itu suatu penglihatan dalam roh, seperti yang tertulis dalam Kisah 10 ayat 10 dan 11. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Nah, jelas bukan? Ini hanya penglihatan alias visi dalam roh, yang tentunya bukan binatang-binatang untuk disembelih dan dimakan. Elohim sedang memberi pencerahan kepada Petrus dengan bahasa kiasan. Tuhan menggambarkan bangsa-bangsa dengan kiasan sebagai binatang. Sebagai contoh, Israel digambarkan sebagai domba-domba dalam Mazmur 78 ayat 52. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Perhatikan, domba adalah binatang kosher alias bersih untuk dapat dimakan. Sebaliknya, bangsa-bangsa dilukiskan sebagai binatang non-kosher
tidak bersih yang tidak untuk dimakan. Dalam mimpi Daniel, ia melihat beberapa ekor binatang antara lain singa, beruang, dan macan tutul. Daniel pasal 7. Apa maksud Tuhan dengan binatang-binatang ini? Apakah ia sedang mengajar zoologi, ilmu hewan kepada Daniel? Bukan. Elohim sedang menjelaskan bangsa-bangsa dalam sejarah dunia. Babilonia dikiaskan sebagai singa, binatang non-kosher. Persia dikiaskan sebagai beruang yang non-kosher. Yunani dikiaskan sebagai macan tutul yang non-kosher. Bangsa-bangsa dikiaskan sebagai binatang buas yang non-kosher. Sementara Israel dikiaskan sebagai domba yang kosher, bersih, dan dapat dimakan. Baik Israel maupun bangsa-bangsa dikiaskan sebagai binatang yang dibedakan sebagai kosher alias bersih dan non-kosher yang tidak bersih. Dengan perspektif ini, mari kita lihat binatang-binatang non-kosher tidak bersih dalam penglihatan Petrus. Sama seperti singa berbicara tentang bangsa Babilonia, beruang tentang bangsa Persia, binatang-binatang non-kosher di atas selimut yang dilihat Petrus berbicara tentang bangsa-bangsa non-Yahudi. Tuhan sedang membuka paradigma Petrus akan bangsa-bangsa non-Yahudi yang perlu mendapat keselamatan melalui Yeshua HaMashiach. Apakah Petrus menangkap pencerahan dari Tuhan? Awalnya Petrus pun bingung dengan penglihatan ini. Ia bertanya-tanya dalam hatinya apa kiranya arti penglihatan itu. Kisah 10 ayat 17. Namun ketika ia bertemu dan mulai berbicara dengan Cornelius dan keluarga, ia mendapat pengertian yang penuh dari Tuhan seperti yang diakuinya sendiri dalam Kisah 10 ayat 34-35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Elohim tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Perhatikan, Petrus yang mengerti arti penglihatan itu berkata, Tuhan tidak membedakan orang. Ia sekarang paham bahwa penglihatan binatang non-kosher itu merujuk kepada orang non-Yahudi. Bukan urusan makanan binatang non-kosher. Kitab Kisah Rasul dengan jelas menunjukkan bahwa Cornelius, perwira Italia, dan semua orang bersamanya diselamatkan melalui iman kepada Yeshua HaMashiach dan dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dicurahkan kepada bangsa-bangsa juga. Wah, sebuah penjelasan yang sungguh luar biasa. Penglihatan binatang itu ternyata bukan berbicara mengenai makanan, tetapi tentang orang Yahudi dan bangsa-bangsa yang digambarkan dengan binatang kosher dan non-kosher. Jelas, ini suatu pencerahan. Terima kasih Tekia yang sudah membuka pemahaman kitab suci yang luar biasa. Kita harus membaca kitab rasuli dalam konteks kitab Torah dan nabi-nabi. Ada benang merah yang kuat dalam seluruh Alkitab. Kembali ke Yope. Pelabuhan kecil yang indah di Tel Aviv itu adalah tempat di mana keajaiban terjadi di hati seorang pria Yahudi yang pada gilirannya memicu keajaiban di hati jutaan orang non-Yahudi di seluruh dunia. Ironisnya, Yopa adalah pelabuhan yang dituju oleh Nabi Yunus berabad-abad sebelumnya dalam upaya untuk melarikan diri dari Tuhan yang memerintahkannya pergi ke Niniwe untuk menyelamatkan nyawa orang-orang berdosa non-Yahudi yang sangat membutuhkan keselamatan. Yunus tidak mau pergi. Petrus berat untuk pergi. Apa jadinya jika Yunus tidak pergi? Niniwe tak pernah bertobat dan karenanya akan dihancurkan. Apa jadinya bila Petrus tak pergi? Cornelius tak akan kenal Yeshua walaupun ia sudah bersedekah untuk sinagoga. Tapi juga Simon Petrus pun, bila ia tidak memenuhi panggilannya, ia akan tidak menjadi pemegang kunci kerajaan surga. Karena ia tidak melakukan tugasnya untuk membawa berita kerajaan Tuhan kepada Cornelius sebagai wakil bangsa-bangsa yang pertama datang kepada Mesias Yeshua. Bagaimana sikap saudara dan saya?
Terkadang kita juga tidak ingin pergi. Tetapi kita semua dipanggil untuk keluar dari zona nyaman kita dan dari bias dan prasangka tentang apa pelayanan itu, agar kita mengindahkan seruan misianik atau amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan kabar baik kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Semoga program Tekiyah ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Rombongan ziarah ke Eretz Israel yang dipimpin Gembala Benyamin Obadiah hari ini tiba di Bandara Ben Gurion Tel Aviv melalui Dubai. Tel Aviv adalah kota metropolitan modern yang dibangun di atas tel, timbunan masa lalu. Tel Aviv membangun masa depan tanpa melupakan masa lalu. Kampung Yope, tempat Petrus melihat penglihatan, tetap dipertahankan sampai sekarang. Haleluya. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Every Tribe oleh Yosua Aron dari Israel. Setiap suku, setiap bahasa, siapkan dirimu. Sang Raja akan datang, pujilah dia. Tiap lidah mengaku dan tiap lutut bertelut kepada Yesua, Sang Raja Mesias bagi kemuliaan Bapa. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Every tribe, every tongue, Emmanuel, your King shall come. End of sorrows, end of pain, come and praise Creator's name. Shore. All God's people say amen. Raise a shout, he's come again.